Bapak Ivan Ahmad Gufron MPhil, serta teman-teman yang saya hormati. Baik, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan PPT kami yang berjudul Sejarah Filsafat Abad Pertengahan dan Modern. Baik, saya Yuseni Rezatri sebagai moderator serta presentator pertama, dan adapun rekan saya Zahwa Olivia sebagai presentator kedua, dan adapun Jidan Al-Jihad sebagai presentator ketiga, dan yang terakhir Iqbal Maulana sebagai presentator keempat. Baik, selanjutnya memasuki materi sejarah filsafat abad pertengahan dan modern. Filsafat sebagai pencarian makna dan kebenaran telah berkembang selama berabad-abad, membentuk pemikiran manusia dan memengaruhi jalannya sejarah. Perjalanan filsafat dapat dibagi menjadi beberapa periode. Dengan abad pertengahan dan modern menandai dua era penting dalam evolusi pemikiran manusia. Selanjutnya, filsafat abad pertengahan terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada periode filsafat abad pertengahan dimulai setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 dan berlangsung hingga awal Renaissance pada abad ke-13. Periode ini ditandai dengan pengaruh besar gereja Kristen terhadap pemikiran Barat, dengan banyak filsuf yang mengabdikan diri untuk memahami ajaran-ajaran agama dan mempertahankannya secara filosofis. Yang kedua itu ada pengaruh gereja. Filsafat abad pertengahan terlebur dalam tradisi keagamaan, dengan gereja Kristen sebagai lembaga dominan yang menentukan arah pemikiran dan pengetahuan. Pemikiran filosofis pada masa ini difokuskan pada mencari kebenaran agama dan memperkuat fondasi doktrin Kristen. Para filsuf berusaha mencocokkan filsafat dengan doktrin agama, membenarkan ajaran gereja melalui argumen rasional. Selanjutnya ada permasalahan utama. Filsafat abad pertengahan menghadapi pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hubungan antara iman dan akal budi, sifat Tuhan, dan tujuan hidup. Beberapa permasalahan utama yang dibahas oleh para filsuf abad pertengahan meliputi yang pertama itu ada hubungan antara iman dan akal budi. Jadi misalkan akal budi manusia memahami dan membuktikan kebenaran agama, bagaimana peran akal budi dalam penentuan Tuhan? Yang kedua itu ada keberadaan dan kesederhanaan Tuhan. Apakah Tuhan ada? Bagaimana kita dapat mengetahui sifat Tuhan? Apakah Tuhan adalah sebab utama dari segala sesuatu? Dan yang ketiga itu ada tujuan teologi dan metafisika. Apa tujuan akhir manusia? Bagaimana manusia dapat mencapai kebahagiaan sejati? Bagaimana kita dapat memahami realitas yang lebih tinggi dari realitas fisik yang kita lihat? Mungkin cukup sekian. Selanjutnya saya serahkan kepada presentator kedua, pada Zahwa Olivia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat modern. Adapun munculnya rasionalisme. Filsafat modern muncul di Eropa Barat dan Amerika Utara pada abad ke-17 hingga awal abad ke-20. Dimulai dengan munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes. Yang kedua itu ada ciri-ciri pemikiran. Ciri-ciri pemikiran filsafat modern adalah menghidupkan kembali rasionalisme, keilmuan, subjektivisme atau individualisme, humanisme, dan lepas dari pengaruh agama. Yang ketiga itu ada tokoh penting. Beberapa tokoh filsafat modern adalah Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx, Friedrich Engels, John Stuart Mill, Jeremy Bentham, dan James Mill. Kemudian ada filsafat abad pertengahan, periode dan fokus. Periode filsafat abad pertengahan berlangsung dari abad ke-5 Masehi setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat hingga abad ke-16. Ketika Renaissance melanda Eropa, periode ini menandai transisi dari pemikiran klasik ke pemikiran Kristen yang mendominasi dunia Barat.
perkembangan gereja melalui argumen rasional dan menciptakan sistem pemikiran yang koheren. Kemudian saya serahkan kepada moderator. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator ketiga kami kepada Jaran Aja. Saya persilakan. Baik, filsafat abad pertengahan ini membahas tentang tokoh utama. Yang pertama ada Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ini adalah salah satu filsafat abad pertengahan yang paling berpengaruh. Thomas Aquinas dikenal dengan upaya menyatukan akal dan iman. Ia berusaha membuktikan keberadaan Tuhan melalui argumen rasional dan menggunakan filosofi Aristoteles untuk memahami teologi Kristen. Konsep utamanya meliputi doktrin 5 jalan untuk membuktikan keberadaan Tuhan dan pemisahan antara hukum alam dan hukum positif. Yang kedua ada Agustinus, yakni seorang filsuf dan teolog Kristen yang berpengaruh. Agustinus menonjolkan wahyu sebagai sumber kebenaran. Ia menekankan pentingnya iman dan pengalaman batin dalam mencapai pemahaman tentang Tuhan. Karyanya yakni Pengakuan dianggap sebagai karya autobiografi dan refleksi spiritual yang mendalam, yang membahas tentang perjalanan spiritualnya menuju iman Kristen. Ia juga dikenal dengan gagasannya tentang kota Tuhan dan kota manusia, yang menggambarkan dua kerajaan yang saling berlawanan. Lalu di sini ada filsafat abad pertengahan, yakni masalah utamanya. Hubungan antara iman dan akal merupakan topik utama dalam filsafat abad pertengahan. Para filsuf berusaha untuk memahami bagaimana iman Kristen yang didasarkan pada wahyu ilahi dapat diharmoniskan dengan akal manusia yang terbatas. Agustinus misalnya menekankan pentingnya wahyu, sedangkan Thomas Aquinas berusaha untuk membuktikan keberadaan Tuhan melalui argumen rasional. Eksistensi Tuhan merupakan pertanyaan fundamental dalam filsafat abad pertengahan. Para filsuf berusaha untuk membuktikan keberadaan Tuhan melalui argumen ontologis, kosmologis, dan teleologis. Thomas Aquinas mengajukan 5 jalan untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Sementara filsuf lain seperti Anselmus menggunakan argumen ontologis untuk membuktikan keberadaan Tuhan dari konsepnya sendiri. Universalia adalah masalah yang kontroversial dalam filsafat abad pertengahan, yang berkaitan dengan sifat umum atau universal. Pertanyaan utamanya adalah, apakah universal seperti manusia atau keadilan ada secara independen dari benda-benda tertentu atau hanya ada dalam pikiran? Realitas universalia ini memicu perdebatan panjang antara realisme, nominalisme, dan konseptualisme. Baiklah, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dikembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya adalah materi terakhir yang akan dibacakan oleh presentator terakhir kami pada Iqbal Maulana. Saya persilakan. Baik, melanjutkan materinya. Di sini saya menjelaskan tentang transisi dan fokus filsafat modern. Pertama, transisi dari filsafat abad pertengahan. Filsafat modern diawali dengan periode Renaissance yang menandai kebangkitan minat terhadap pemikiran klasik. Periode ini menandai pergeseran dan fokus pada wahyu ilahi ke penekanan dan akal manusia dan pengalaman empiris. Sementara filsafat abad pertengahan didominasi oleh pemikiran teologi Kristen. Renaissance melihat munculnya ilmu pengetahuan modern dan penekanan pada observasi dan eksperimen. Yang kedua ada fokus filsafat modern. Filsafat modern menekankan pada rasionalisme, empirisme, dan kritik terhadap dogma gereja. Tokoh-tokoh utama seperti René Descartes, John Locke, dan Immanuel Kant mengembangkan sistem filosofi yang berfokus pada pemikiran rasional, observasi empiris, dan analisis kritikal terhadap konsep-konsep metafisika dan epistemologis. Selanjutnya, tokoh-tokoh penting filsafat modern. Pertama ada Descartes, tokoh utama rasionalisme terkenal dengan metode keraguannya dan pepatah cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Descartes berusaha untuk membangun sistem filsafat yang didasarkan pada akal manusia dan penolakannya terhadap otoritas agama dan tradisi. Yang kedua ada Kant, tokoh penting filsafat idealisme, dikenal dengan kritikannya terhadap rasionalisme dan empirisme.
berpendapat bahwa realitas tidak dapat diketahui secara langsung, tetapi hanya dapat diakses melalui kategori-kategori akal manusia. Ia juga terkenal dengan pemikiran tentang kebebasan, moralitas, dan hukum. Lanjut ada tokoh ketiga yaitu Hume, tokoh utama empirisme yang meragukan kemampuan akal manusia untuk mencapai pengetahuan terhadap dunia luar. Hume berpendapat bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman dan bahwa ide-ide abstrak tidak memiliki dasar realitas. Karyanya mempengaruhi perkembangan filsafat, pragmatisme, dan postmodernisme. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan pada filsafat modern. Filsafat modern menandai kebangkitan pemikiran ilmiah dan penekanan pada rasionalisme dan empirisme. Metode ilmiah yang menekankan pada observasi, eksperimen, dan penalaran logis mulai menggantikan otoritas teologis sebagai cara untuk memahami dunia. Tokoh-tokoh seperti Francis Bacon dan Isaac Newton sangat berpengaruh dalam mengembangkan metode ilmiah yang kemudian menjadi dasar bagi kemajuan ilmiah yang besar di masa berikutnya. Filsafat modern juga menyaksikan lahirnya berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti fisika, kimia, biologi, dan astronomi. Pengetahuan ilmiah berkembang pesat membawa kemajuan dalam pemahaman alam semesta, tubuh manusia, dan hukum-hukum alam. Penggunaan matematika dan eksperimen menjadi ciri khas ilmu pengetahuan modern, memicu revolusi ilmiah yang mengubah cara manusia memandang dunia. Sekian presentasi saya serahkan kembali kepada moderator. Baik,